Halo semuanya, selamat datang di video tips merancang board game bersama Livi. Di sini, Livi akan ngasih kalian tips bagaimana merancang board game dengan menarik. Tapi sebelum itu, Livi mau ngenalin kalian beberapa mekanik permainan dulu nih. Nah, kalian udah tahu belum apa itu mekanik permainan? Mekanik adalah suatu elemen penting pada permainan, di mana mekanik ini berfungsi sebagai aturan yang membuat alur permainan tetap terkontrol dan tetap terarah sampai memenangkan permainannya. Intinya, mekanik itu adalah bagaimana kalian memainkan permainan tersebut. Nah, di video kali ini, Livi akan ngenalin kalian top 5 mekanik populer yang sering digunakan pada sebuah game. Mekanik populer pertama adalah mekanik hand management. Hand management adalah mekanik permainan yang biasanya lekat dengan komponen kartu atau token. Pada mekanik ini, pemain harus mengatur kartu apa saja yang ada di tangan. Pemain harus mengatur strategi untuk mengira kartu apa yang akan diambilnya, kartu apa yang harus disimpan, dan kapan harus menggunakan kartu pada waktu yang tepat. Biasanya, tujuan dari permainan dengan mekanik hand management ini adalah mengumpulkan poin. Salah satu contohnya adalah Sushigo. Sushigo adalah sebuah permainan yang dimana pemain harus membuat kombinasi sushi yang paling besar. Pemain akan memiliki 8 kartu sushi. Namun, pemain harus memutar kartu sushi mereka searah jarum jam, lalu menyimpan satu kartu sushi sebelum diputar kembali hingga kartunya habis. Nah, disinilah pemain harus memikirkan strategi bagaimana pemain bisa membuat kombinasi sushi yang lezat, sehingga akan mendapatkan poin tertinggi. Penerapan hand management ini pada permainan Sushigo sangatlah berpengaruh. Mekanik populer kedua adalah set collection. Seperti namanya, mekanik set collection ini adalah mekanik yang dimana pemain harus mengumpulkan set komponen permainan untuk memenangkan sebuah permainan. Seperti set kartu dengan simbol yang sama, token dengan warna yang sama, dan masih banyak lagi. Penerapan set collection ini sangat bervariasi. Seperti salah satu contohnya adalah permainan Pax. Pax adalah permainan yang dimana pemain akan menjadi penjelajah alam. Pemain akan melewati beberapa tiles yang dimana dari tempat pemain berhenti akan mendapatkan token sesuai dengan tempatnya. Pada ujung tiles terdapat tempat perberhentian yang dimana pemain bisa melakukan visit pada salah satu kartu pemandangan. Dan dari kartu pemandangan tersebut, pemain bisa mendapatkan poin. Untuk mendapatkan poin tersebut, pemain harus mengumpulkan token-token yang dibutuhkan. Nah, mengumpulkan token-token yang dibutuhkan pada kartu pemandangan ini adalah salah satu cara menerapkan mekanik set collection. Lalu, mekanik populer ketiga adalah dice rolling. Kalian pasti nggak asing kan dengan mekanik dice rolling ini? Dice rolling adalah mekanik yang dimana dadu akan menjadi penentu aksi pemain. Penerapan dice rolling yang paling banyak orang awam tahu adalah untuk menentukan pergerakan seperti pada permainan ular tangga atau monopoli. Namun, tahukah kalian kalau penerapan dice rolling ini bisa dimaksimalkan menjadi lebih kreatif dan lebih bervariasi? Sini, Livi kasih kalian contohnya ya. Ada permainan yang namanya Dice Academy. Komponen dari permainan ini hanya ada dadu loh. Lalu, cara mainnya gimana? Akan terdapat 10 dadu dengan warna yang berbeda dan dengan ikon di dalamnya. Nah, 10 dadu itu akan dikocok dan hasilnya yang keluar akan menjadi pertanyaan untuk permainannya. Seperti contoh, buah
dengan awalan huruf S, pekerjaan dengan awalan huruf T, dan banyak lagi sesuai dengan ikon yang ada pada dadu. Pemain harus cepat-cepat menjawab untuk mendapatkan poin, dan permainan dengan poin tertinggilah pemenangnya. Setelah dice rolling, selanjutnya mekanik populer keempat adalah memori. Memori adalah salah satu mekanik yang sangat sering digunakan pada board game party. Sesuai dengan namanya, mekanik memori adalah mekanik yang dimana pemain harus mengingat komponen pada permainan untuk memainkannya. Seperti judul board game yang berjudul Foxy. Foxy adalah permainan yang dimana pemain akan menjadi pengamat alam. Pemain akan membuka deck pemandangan satu persatu lalu menuliskan beberapa banyak hewan yang dilihat. Dan juga beberapa kali pemain melihat pada papan memori. Karena kartu pemandangan yang terus ditumpuk, membuat pemain harus mengingat sudah berapa kali pemain melihat suatu hewan. Hal ini membuat Foxy menjadi salah satu board game permainan dengan mekanik memori yang paling tepat. Lalu, mekanik populer terakhir adalah storytelling. Yap, benar. Storytelling adalah salah satu mekanik permainan board game. Di dalam permainannya, biasanya pemain akan memerankan suatu karakter atau membaca apapun membuat skenario untuk menjalankan permainan. Salah satu contoh game dengan mekanik storytelling adalah Pinocchio True or False. Kalian nggak asing kan sama yang namanya Pinocchio? Itu loh, boneka kayu yang kalau bohong hidungnya bisa makin panjang. Nah, di permainan ini, pemain akan menjadi Pinocchio yang berusaha untuk tidak membuat hidungnya menjadi lebih panjang. Cara bermainnya adalah pemain akan mengambil kartu cerita dan kartu True or False. Lalu, pemain membuat cerita dengan topik yang sudah ditentukan pada kartu cerita itu. Lalu, dibuat benar atau bohong sesuai dengan kartu True or False yang sudah pemain dapatkan. Sedangkan pemain lainnya mendengar cerita akan menentukan apakah cerita itu benar atau bohong dengan kartu True or False milik mereka. Dan kalau kalah, pemain harus membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang. Dan pemain yang menjatuhkan hidung Pinocchio akan dinyatakan kalah. Nah, sekarang udah tahu kan beberapa mekanik yang bisa kalian pakai di game kalian. Kalau mau tahu lebih banyak tentang mekanik yang menarik lainnya, ditunggu di part selanjutnya ya, part 2. Dadah!